Perawati kon mesem Pak merejing ae. Sedina 2.800 Mas. Pasti merejing lah. Iya. Karena itu saya pengen mereka itu mendapatkan pelayanan yang terbaik. Saya membuka di Surabaya Timur, Surabaya Selatan, insya Allah 2026 Surabaya Utara. Sehingga itu insya Allah setiap rumah sakit mek 300 400 akhirnya pelayanannya jadi maksimal, warganya juga bisa tersenyum, iku nih senyum Mas. Iya. Perawati mau. Jadi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Pasangan Eri Cahyadi dan Armuji menjadi calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Surabaya. Banyak pihak menilai bahwa calon tunggal di Surabaya membuktikan bahwa Eri Armuji sukses membangun kolaborasi dan sinergi selama 3,5 tahun menjadi wali kota dan wakil wali kota di Surabaya. Di lain pihak ada juga yang mengkritik bahwa calon tunggal di Kota Surabaya menurunkan kualitas demokrasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini menjelang Pilkada Serentak di Surabaya dan yang lebih penting lagi, apa sih yang akan terjadi di 5 tahun mendatang? Untuk itu telah hadir bersama saya Mas Eri Cahyadi, calon tunggal Wali Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eri, salam sehat Mas Eri. Alhamdulillah. Luar biasa. Mas Eri tambah muda terus. Mas Eri, kita ini pengen tahu sih sebetulnya apa yang dilakukan Mas Eri selama waktu sempit ya 3,5 tahun sebagai wali kota, kemudian bisa meyakinkan semua partai politik kemudian mencalonkan Mas Eri sebagai calon tunggal di Wali Kota Surabaya. Ya. Jadi pertama Mas Eri, selalu saya katakan membangun kota itu tidak bisa dibangun sendiri. Oke. Kalau kita punya kebaikan, maka harus bersama. Dan itu alhamdulillah ketika saya menjadi wali kota, namanya stunting yang awalnya 28,5% dalam waktu 3,5 tahun, hari ini menjadi 1,6% terendah se-Indonesia. Oke. Kemiskinan dari 8, sekian persen sekarang menjadi 3,9%. Banyak hal. Setelah itu Surabaya menjadi satu-satunya kota layak anak internasional di Indonesia. Oke. Kinerja terbaik AA dari Menpan. Nah ini berarti apa? Yang semua itu dikerjakan oleh seluruh warga kota Surabaya. Oke. Dan semua itu bisa diraih ketika ada persamaan antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Surabaya. Kira-kira Mas Ri, Iya. kalau saya tidak ada hubungan baik dengan DPRD, stunting tidak akan pernah bisa turun karena anggarannya tidak terpenuhi. Oke. Sekolah gak iso gratis karena DPRD ini tidak menyetujui anggaran kita yang kita ajukan. Hal seperti inilah ketika saya tuh sowan kepada teman-teman DPRD. Iya. Nah teman-teman DPRD ini isinya siapa Mas? Oke. Partai politik. Oke. Nah ketika saya mengajak bersama-sama membangun Surabaya, tidak ada ego, tidak ada kesombongan antara saya dengan partai politik dalam DPRD, akhirnya sama. Semua yang saya sampaikan tadi bisa tercapai. Ketika berkelanjutan untuk pilihan wali kota di 2024-2029, maka saya sampaikan dengan kerendahan hati, saya sampaikan dengan seluruh partai politik, kalau kita punya program yang sama, kita punya kegiatan yang sama, yang hari ini hanya 3,5 tahun bisa dirasakan masyarakat terkait kemiskinan turun, pengangguran terbuka turun, stunting turun, maka itulah yang ditujukan masyarakat. Akhirnya semua bersatu Mas, meletakkan egonya, ngeletakkan sumbungnya, ayo wis dadi siji. Apa ini berarti? Buat saya adalah musyawarah mufakat. Kecuali kalau hasil kerja tidak ada, tiba-tiba iso kuabe mendukung lagi ada sesuatu. Demokrasinya tidak berjalan. Tapi hari ini karena semua yang sudah dilakukan di Surabaya dan berdampak luar biasa itu adalah hasil kerja sama antara DPRD dan pemerintah kota, antara semua partai politik dan seluruh warga, rasanya bisa dirasakan oleh masyarakat Surabaya. Maka kami musyawarah mufakat untuk menjadi kebersamaan ngei sing paling apik gawe warga Surabaya. Ngono kira-kira. Oke, Mas Eri, untuk memenangkan sebagai calon tunggal itu kan butuh 50% lebih ya dari DPT yang hadir.
rasanya sih tidak sulit gitu ya. Kecuali memang ada apa kelompok yang memang mau menentang calon tunggal gitu. Tapi sebetulnya goalnya yang ingin diraih Mas Eri dalam pilkada kali ini apa? Tidak sekedar menang tentu gitu ya. Kalau menang mungkin lebih gampang gitu ya. Goal yang saya ingin capai adalah Surabaya penuh bermartabat dengan menuju kota dunia yang humanis. Terus yang berhasil menuju kota dunia dengan visi-visi yang bagus. Contoh Mas, saya ingin membentuk warga Surabaya ini boleh menjadi kota metropolitan, tapi semua kampung di Surabaya menjadi kampung Pancasila. Itu ada 60 kampung yang sudah terbentuk. Apa kampung Pancasila? Di dalam satu kampung itu, sing soge itu sadar bahwa harta yang sebagian yang kita punya adalah harta yang dititipkan Tuhan kepada kita milik orang lain. Sehingga mereka bisa donasi. Nanti uang yang terkumpul di situ, itu tidak boleh dikeluarkan, tapi digunakan untuk membantu warga yang tidak mampu di RW-nya. Malah iki melaku Mas. Pancasila tidak hanya lisan tapi jalan. Dan sudah berjalan 60 Mas. Target kita akan menjalankan itu semua. Yang kedua, di tahun ini saya kan RPJMD saya itu sampai tahun 2026 Mas. Berarti ada yang namanya diversi Gunung Sari, Bokalvet Banyurip loh Mas. Karo Jalan Liyong itu kan selesainya 2026. Tapi gara-gara 2024 maju, akhirnya ketarik. Maka ini yang harus kita selesaikan. Terus semua kampung juga harus jalan, semuanya harus bisa terselesaikan. Terus juga membentuk Creative Hub, rumah-rumah Gen Z nanti di seluruh wilayah Surabaya. Kalau Creative Hub ada di masing-masing kecamatan. Itu yang akan kita tata, Mas. Oke, Mas Eri. Artinya begini, apakah nanti bisa jadi ukuran ya ketika calon tunggal ini kan potensi pemilih yang hadir dalam pilkada serentak itu potensinya untuk berkurang, Mas Eri. Apakah ini nanti mempengaruhi juga ya untuk dalam 5 tahun mendatang ketika Mas Eri terpilih lagi? Dari pengalaman pilkada Surabaya, sejak pelaksanaan pilihan langsung itu, sampai dengan saat saya kemarin terakhir itu partisipasi warga selalu 50%. Tidak pernah lebih dari 50%. Betul. 51%, 52%. Tapi hari ini saya yakin akan jauh lebih besar daripada tahun kemarin-kemarin. Karena selalu saya katakan yang menentukan nasib kota ini adalah warga kota Surabaya sendiri. Karena pilkada termasuk wali kota ini kan hanya dirijen saja. Tapi rasa bersatunya kita, rasa kekeluargaan itu adalah dibuktikan dengan pada waktu partisipasi dalam hal pemilihan ini. Karena beliau-beliau lah yang menentukan sendiri warga Surabaya. Karena saya yakin lebih dari 50%, Mas. Justru saya yakin di calon tunggal ini juga bukan karena calon tunggal tidak tunggal. Tapi saya selama 3,5 tahun itu selalu menyampaikan kepada masyarakat, ayo dibangun Surabaya Karwati. Duduk sapa sing jabat, duduk sapa sing kuwasa. Tapi kita rubah dengan ayo bangun Karwati, teko mahabbah dengan cinta seperti kita sayang dan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang akhirnya mereka, saya yakin pergerakan itu terlihat. Karena saya membangun Surabaya itu ingin dengan kekeluargaan ya, bukan dengan siapa yang berkuasa. Karena aku jadi orang politik ya Mas. Aku orang birokrasi. Sampai saat ini pun aku ya hatiku birokrasi. Karena saya dilahirkan dari birokrasi. Dan saya ingin mengajarkan bahwa, mengedukasi saya sendiri, mengajarkan diri saya sendiri dan masyarakat bahwa wong Surabaya itu jadi politik. Tapi ayo bangun Surabaya karo hati, tidak untuk kepentingan politik-politik. Itulah goal yang akan ingin dicapai ya dalam pilkada ini. Jadi bukan sekedar menang atau kalah, tapi ingin membangun partisipasi seluruh masyarakat. Karena kan ada yang bilang, oleh ono lawani head to head. Loh kotak kosong itu ono lawani head to head. Kan sama toh Mas? Ono menungsoe, ono lawani berarti saya harus head to head. Tapi ini memiliki program. Tapi kalau lawan yang tidak ada lawannya kotak kosong head to head kan, tapi tidak memiliki program, kan gitu aja. Tapi sebenarnya goal dari semuanya ini bukan siapa yang menjadi pemenangnya, tapi apa yang bisa membuat kebahagiaan warga Surabaya. Itu tanggung jawab pemenang, yang baik ada lawannya maupun tidak ada lawannya. Mas Eri, saya tuh masih ingat ya waktu awal di pemerintahan sebelumnya, Mas Eri itu ingin fokus di pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. Waktu itu masih ingat. Tapi pelaksanaan 3,5, kemudian ada COVID, ada refocusing anggaran. Gitu. Nah, evaluasi Mas Eri ketika fokus itu kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan itu sejauh ini seperti apa di Surabaya, Mas? Alhamdulillah, Mas. Kesehatan, meskipun saya kena COVID 3,5 tahun, hanya membangun 2 tahunnya kena COVID, tapi sudah UHC. Jadi warga Surabaya
terkait dengan kesehatan, maka cukup dengan BPJS Kesehatan, dengan KTP saja, dia sudah dapat pengobatan gratis. Berarti 100%. Oke. Ini sejarah dijamin pertama. ya, 100% sekarang warga Surabaya. Pokoknya warga Surabaya teko, gawe KTP, langsung diobati. Kalau ternyata dia belum punya BPJS, maka dia akan dimasukkan edabu oleh rumah sakit, langsung 1 hari akan difinalisasi oleh Dinas Kesehatan untuk diberikan. Karena itu sudah target kita. Karena sudah UHC, Mas. Iya. Universal Health Coverage. Caranya KTP ya, KTP warga cukup. Surabaya ya. Nih, terkait dengan kesehatan. Tapi saya juga ingin mereka ini insya Allah nanti di tahun 2025, maka seluruh warga Surabaya yang belum sejahtera yang dia bekerja akan kita cover dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi naudzubillah min dzalik, ono kecelakaan, ono sedoe, untuk asuransi juga. Jadi double ini ya. Double. Kita bayarkan. Apa mampu bisa wong sekarang sing kesehatan iso. Terkait dengan pendidikan. Pendidikan alhamdulillah sudah gratis semuanya. Maka sampai hari ini saya juga membantu berkoordinasi dengan provinsi memberikan bantuan kepada anak-anak yang SMA 200.000 per bulan. Sehingga mampu loh, Mas. Terus untuk universitas kita juga menambah kuota. Bahkan hari ini ada 1 sarjana, 1 keluarga miskin yang ada 200 orang yang itu ada di asrama bibit unggul. Kesehatan, pendidikan. Apa buktinya? Kemiskinan. Itu kita melakukan padat karya, Mas. Ada orang yang mau jual ginjal, tidak jadi untuk bayar anak sekolahnya di pondok. Hari ini sudah bisa sekolah terus. Karena kita punya padat karya dengan memanfaatkan aset pemerintah kota digunakan untuk pemanfaatan pekerjaan. Contoh, ada cuci mobil. Ada penjahit. Lihat itu. Ada paving. Anggaran pemerintah kota Surabaya yang terkait dengan seragam gratis, terus terkait dengan paving itu benar-benar yang mengerjakan adalah warga kota Surabaya. Kami bekerja sama dengan pabrik, kami dilatih, akhirnya mereka menghasilkan paving, kita beli anggaran APBD. Dan itu, Mas, sing 175, sing 350 gak iso. Mas dulu kan sempat punya cita-cita mulia, ingin minimal penghasilan warga Surabaya itu 7 juta. Itu per keluarga gitu. Dan itu sudah berjalan. Gitu ya. Sudah berjalan. Jadi sebagian sudah berjalan. Apa buktinya? Kemiskinan Surabaya yang saya menjabat itu sekitar 8. Sekitar 7, ya, hampir 8. Sekarang sudah menjadi 3,9 persen. Pengangguran terbuka yang semula 9, sekarang menjadi 6, stunting yang akibat dari kemiskinan yang awalnya 28, sekarang saya menjadi 1,6. Berarti ini apa? Ketika semua stunting itu turun, setelah itu semuanya turun, itu karena apa? Karena kemiskinan turun, karena mereka yang miskin mendapatkan pekerjaan. Dan yang paling saya bangga menjadi bagian Surabaya itu adalah semua pengusaha di Surabaya, semua orang kaya di Surabaya itu bergerak bersama, Mas. Menjadi orang tua asuh. Bayangkan kalau nanti di 2025, semua zakatnya orang Muslim kita jadikan satu, semua persepuluhannya orang Kristen yang ada di gereja dijadikan satu, nanti dikandani, sing gereja, iki jenenge sing mbok kecekel ya. Sing wong Islam zakat, cekel ya. Penerimanya diserahkan ke mereka ya? Tapi data-data penerima orang miskinnya itu kita kasih. Jadi kamu kasih data ke sini. Janganlah ambil zakat dari Surabaya. Jangan ngambil 1/10 atau maunya dari Surabaya. Tapi ketika Surabaya masih banyak yang membutuhkan, dikaitkan dengan Jogone Surabaya. Nah, ini akan saya satukan di 2025. Karena kalau orang yang baik itu semuanya bersatu, insya Allah namanya kemiskinan pasti terselesaikan. Mas Heri, 2 tahun terakhir ini banyak sekali proyek-proyek infrastruktur ya. Justru terjadi, padahal ada refocusing, ada pandemi gitu, ada pembangunan KBS, ada rumah sakit yang hanya hitungan bulan sudah jadi gitu. Blok cover di mana-mana. Nah, ini uangnya dari mana, Mas? Kok malah genjot infrastruktur gitu? Betul. Dulu saya berfokusnya kepada pendidikan dan kesehatan kemiskinan. Sehingga uang saya bangun untuk sumber daya manusia dalam di tahun 2021-2022 awal-awal ya, Mas. Tapi ketika 2021-2022 saya banyak bertemu dengan orang-orang. Saya selalu berdekat dengan beliau-beliaunya. Saya sampaikan, gak iso aku bangun Surabaya dirian. Saya ada uang yang untuk membangun Rutilahu, rumah tidak layak huni warga Surabaya. Saya memberikan bantuan untuk orang tidak mampu terkait dengan sekolah. Saya harus membayar kesehatan. Beliau mengatakan, Mas Heri, jenengan adalah pemimpin yang berani mengatakan bahwa jenengan tidak bisa sendiri. Mas, sebentar. Mereka itu yang dimaksud itu siapa sih, Mas? Gitu.
mereka? Pengusaha-pengusaha yang ada di Surabaya. Oke. Orang-orang yang memiliki harta lebih atau orang-orang yang mampu di setiap kampung. Setiap kampung kan misalnya mau sugih-sugih. Iya. Kan saya selalu ngantornya di Balai RW, Mas. Iya, betul. Kita kan tahu saya ngantor di Balai RW. Saya ngendikan sama beliaunya, ngomong sama beliau, diskusi. Akhirnya beliau mengatakan gini, Mas Heri satu-satunya wali kota yang berani mengatakan bahwa Surabaya itu tidak bisa dibangun dengan sendiri dan mengakui bahwa wali kota tidak mampu sendiri tapi ngajak semuanya. Aku siap bantu, Mas Heri. Oke. Jadi uang anggaran saya yang saya gunakan untuk sekolah gratis dan macam-macam tadi, Mas, itu di-cover oleh mereka menjadi orang tua asuh. Sehingga anggaran-anggaran yang tadi itu gede buat mereka, itu saya gunakan untuk membangun infrastruktur. Bayangke, lek wong Surabaya iku cuek kabeh. Bayangke lek wong sing duwe agama tapi gak iso njalukno agamae. Akhirnya gak ngetokno zakate, gak ngetokno sedekahe. Saya tidak akan mampu membangun infrastruktur seperti hari ini. Tapi karena uang-uang yang tadi saya gunakan untuk kepentingan masyarakat, mereka ingin mencari amal jariah berbarengan dengan saya, akhirnya mereka menjadi orang tua asuh. Uang yang dibuat kesehatan, pendidikan tadi, saya bisa gunakan untuk infrastruktur. Itu loh, Mas, hebatnya wong Surabaya. Itu perkara wali kota iki, Mas. Sajane wong Surabaya wani. Wani, ya wong Surabaya berarti, Mas, iso lam yaskurinas malam yaskurillah. Iso terima kasih sama warganya, sama manusia sebagai bukti syukur kali Gusti Allah nih. Mas Heri, mungkin bisa di-spill sedikit ya terkait pembangunan infrastruktur khususnya rumah sakit, Mas. Ini kebetulan dekat rumah saya. Iya. Itu hitungan bulan kok. Iki duitnya itu kok ndi gitu ya. Itu kira-kira rumah sakit di Surabaya Timur itu apa konsepnya nanti, Mas? Rumah sakit itu adalah pembangunan yang saya gunakan untuk mengutamakan ibu dan anak. Di rumah sakit. Rumah sakit. Tapi bukan rumah sakit ibu anak ya. Oke. Rumah sakit yang memang untuk kepentingan umum, rumah sakit yang diberikan untuk klinik apapun ada, masalah apapun ada. Ada THT, ada macam-macam maksud saya begitu. Tapi saya utamakan yang ada ke sana adalah ibu dan anak. Dan namanya sudah eye-catching ya, Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini ya gitu ya. Jadi Eka itu kan artinya satu. Candrarini itu adalah bulan untuk perempuan yang indah. Karena saya ingin mempersembahkan rumah sakit ini adalah untuk ibu dan anak. Ya. Karena kita harus menghormati seorang wanita. Ini rencananya kapan ini, Mas? Dimulai bisa melayani masyarakat? Di 2025. 2024 ini sudah dilakukan perhitungan terkait dengan perawatnya, dengan dokternya, dan sudah bisa buka kliniknya gitu ya. Targetnya tapi 2025 sudah full semuanya. Karena kan pengadaan juga dilakukan di 2024. Lagi loh, Mas, yang saya bilang, saya tuh pengen BPJS. Meskipun gawe BPJS gratis, tapi pelayanannya ya sing koyo rumah sakit swasta. Kenapa saya bangun di rumah sakit Surabaya Timur? Insya Allah tahun depan rumah sakit Surabaya Selatan. Lah mosok, Mas, nang rumah sakit Suwandi itu sehari 2.800. Mas. Terus ono sing ngomong wargaku, Pak, wong rumah sakit Suwandi perawati kon mesem po Pak, mercing ae. Sedina 2.800, Mas. Pasti mercing lah. Karena itu saya pengen mereka itu mendapatkan pelayanan yang terbaik. Saya membuka di Surabaya Timur, Surabaya Selatan, insya Allah 2026 Surabaya Utara, sehingga itu insya Allah setiap rumah sakit mek 300-400 akhirnya pelayanannya jadi maksimal, warganya juga bisa tersenyum, ikutnya soal senyum, Mas. Perawati mau, Mas, bahasanya. Ini pasien BPJS tapi rumah sakit kelas internasional. Itu, maksud saya lihat begitu. Gedungnya sih emang Surabaya harus bisa sekali. mampu begitu. Makanya saya ingin tunjukkan di rumah sakit Surabaya Timur gedungnya wapi. Sehingga wong loro itu mlebu langsung waras. Pemene anak-anak ya. Ibunya gendong anak kan gitu lah, gitu lah. Mas Heri, topik yang lain soal banjir nih. Jadi ini kan masih PR juga ya. Apalagi ini jelang musim penghujan. Apa sih yang sudah dilakukan Mas Heri untuk mengatasi banjir? Saya harus mengedukasi warga Surabaya, bukan hanya untuk dipolitisasi saja. Saya menjadi wali kota itu ada 300 titik banjir. 300 titik banjir. Titiknya loh ya, belum wilayahnya. Padahal satu titik ini bisa sampai berapa wilayah. Totalnya itu adalah 300 titik, hampir 1.000 wilayah. Cakupannya itu 1.000 kampung maksudnya. Satu titik tapi menyebabkan ada banjir di sekitarnya. Itu ada 1.000 kampung. Berarti saya tidak bisa menyelesaikan banjir itu dalam waktu 3,5 tahun. Ono apa sing tak lakoni? Ada sumber daya manusia. Kalau saya cari popularitas, Mas, bisa saja saya selesaikan banjir ini dalam waktu 3 tahun. Tapi duit kesehatannya hilang, duit pendidikan hilang, rumah tidak layak huni hilang, hanya untuk menyelesaikan banjir. Tapi kalau orang tidak tahu, mesti tanya, lupa Pak Ari banjir. Karena saya
menyampaikan titik banjir di Surabaya seperti ini. Saya tidak ingin membohongi masyarakat. Yang kedua, saya ingin masyarakat juga tahu bahwa anggaran pemerintah kota ini adalah untuk skala prioritas. Ya. Banjir itu kan mulanan pisan, Mas. Iya. Ya, insya Allah kalau saya harus menyelesaikan banjir setahun, sing sekolah-sekolah bisa. No. Iya. Ini selesaikan. Yang kedua, warga juga harus tahu mana jalan nasional, jalan provinsi, sama jalannya kota. Iling, Mas. Jalan Kalianak. Iya. Yang dulu kemarin banjir, yang keluar dari tol Gresik, iku wong Surabaya takut endi wali kota nih. Gak mudun, iki jalan nasional. Iya. Jadi jangan semua yang masuk di wilayah Surabaya dibebankan kepada wali kotanya dan anggaran APBD Surabaya. Iya. Saya disumpah loh untuk orang Surabaya. Iya. Maka anggaran APBD saya gunakan untuk kesejahteraan wong Surabaya. Apa wong Surabaya ikhlas? Kalau jalan Kalianak yang butuh bangun saluran meh entek 1 triliun. Iya. Terus duitnya kota Surabaya tak gawe bangun itu. Terus warga sing mlebu Surabaya gak kebanjiran. Tapi uang 1 triliun yang saya gunakan untuk pendidikan itu hilang untuk kepentingan nasional. Harusnya saya koordinasi dengan nasional. Makanya saya menulis surat itu. Lek gak ngerti, Mas. Ngomongin netizen wis ngomong Masya Allah. Makanya itu, Mas, ini kan Surabaya ini warga menengah atas banyak, berpendidikan tinggi banyak. Sehingga kritik itu akan tiap hari jadi makanan. Lah, cara mensiasati untuk membangun komunikasi dengan masyarakat kelompok ini gimana, Mas? Saya selalu terbuka dengan siapapun. Oke ya. Jadi dikritik ya biasa ya. Loh, kalau tidak mau dikritik jangan pernah jadi wali kota. Iya. Jangan pernah jadi PNS. Aku kan pernah PNS, Mas, birokrasi. Dikritik wis biasa gitu. Karena apa? Saya sampaikan mengedukasi. Orang yang tidak tahu, kenapa mereka mengkritik? Karena mereka tidak tahu. Ada yang tanya, anggarannya pemerintah kota ku 11 triliun. Kan gede. Saya menyelesaikan SD SMP, Mas. Untuk gratis sekolah 1,2 triliun loh. Setahun ya, Mas. 1 tahunnya. 1 tahun ya. Oke. Ini ketambahan yang untuk sekolah-sekolah untuk pendidikan kuliah. Itu 1,5 triliun totalnya. Untuk bayar BPJS kesehatan 500 miliar dalam 1 tahun. Itu meh 2 triliun. Iya. Yang ketiga, saya membuat roti lahu 700 miliar. Ya 3,5 triliun. Untuk gajinya pegawai negeri. Totalnya 1,5 triliun. Dan total semuanya 2 triliun. Untuk tenaga kontrak yang untuk wis pirang triliun. Terus, kalau saya gunakan semuanya untuk banjir, Dinas Perpustakaan kan anggaran nih. Bagaimana taman baca yang ada di semua perkampungan? Nah, ini kan orang tidak tahu. Padahal anggaran kita itu besar. Tapi kalau kita gunakan untuk banjir, itu berarti saya menjadi orang yang ego hanya untuk kepentingan saya, agar saya tidak dikritik. Saya bisa menyelesaikan itu semua, tapi saya mengorbankan warga Surabaya. Dosaku gede, Mas. Ya mola. Tapi mendingan aku ngei edukasi iki lho. Duit Surabaya ku gawe iki lho. Nah, tapi yang harus tapi tetap aja ya haters dan banyak juga itu. Pernah Mas, menggerakkan buzzer gitu ya untuk saya enggak pernah punya buzzer. Gitu ya. Biarkanlah orang itu berjalan. Karena mulai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu diajarkan kepada kita sebagai muslim itu. Beliau itu sapi-api menungso, sak sempurna-sempurnae menungso. Ya dikritik, ya dilokno. Ono Abu Lahab. Dan ini aku sing akeh dosoe, akeh kurangi. Mosok gak gelem diomongno. Nabi juga tidak pernah membalas itu dengan hater, dengan buzzer membalas. Karena Nabi hanya berdoa. Nabi mengajarkan untuk menunjukkan, mengedukasi. Nanti orang itu akan terbuka sendiri. Dengan apa? Dengan kelembutan kita. Dengan hati kita, ya sudah itu saja. Contoh Kanjeng Nabi. Lah apa baser-baseran, Mas? Wong beliau karena apa? Beliau itu tidak tahu apa yang terjadi sehingga menyampaikan hal itu. Insya Allah kalau sudah ngerti, anggaran pasti akan mereka menyadari semuanya. Mas Heri, Surabaya ini kan hub-nya ya. Jadi tapi di sekitar Surabaya ada kota-kota besar juga, ada Gresik, ada Sidoarjo, ada Mojokerto gitu ya. Masyarakat itu pengennya ya Surabaya jadi pemimpin kota-kota di sekitarnya untuk mewujudkan Surabaya Raya yang lebih maju gitu ya. Kira-kira selama 3,5 tahun memimpin dan insya Allah 5 tahun mendatang itu apa yang akan dilakukan, Mas, untuk membangun kolaborasi Surabaya Raya ini loh, Mas? 3,5 tahun ini 2 tahun gak hitung, Mas. Saya efektif masih 1,5 tahun, 2 tahun kena COVID, Mas. Benar. Kenapa aku ngomong, saya itu waktu itu berjalan dengan Bupati Sidoarjo dan Gresik. Bagaimana Surabaya terkoneksi. Akhirnya kita sampaikan kepada provinsi. Pada itu kami diterima oleh Bu Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehingga kami akhirnya apa yang menjadi kendala atau menjadi permasalahan yang paling penting, transportasi. Isu utama untuk mengkonekkan ini, Mas. Transportasi itu kalau pagi Surabaya itu macet waktu masuk, waktu pulang jam kantor macet arah pulang. Akhirnya kami diskusi dan alhamdulillah pada waktu itu
Pak Emil, Pak Wagub, dan Bu Kofifa menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat. Keluhan-keluhan kami. Kami dipanggil juga di Bappenas, kami akhirnya koordinasi. Akhirnya kami diberikan transportasi massal untuk Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan. Ini dari Jepang, pinjaman dari yang ngerjakan adalah pemerintah pusat. Berarti harapan kita nanti, tinggal kita setelah ini 2027 katanya ini beroperasi, maka kita tinggal bicara dengan Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Pegawaimu, sing kerja nang Surabaya, sing nang pabrik apa di mana Surabaya, kantor mana, pabrik mana, naikkan tempat ini. Ketika berhenti di Surabaya, maka kami jemput dengan wirawiri. Harganya itu bisa jadi satu. Wes cukup sekali bayar, wirawiri ini itu kebayar pisan. Nah itulah tugasnya saya dan Bupati Gresik, dan Bupati Sidoarjo, dan Bupati Lamongan. Ini sudah kita setting. Semoga nanti transportasi bisa jalan seperti itu. Ini 2025 insya Allah. 2027 keretanya sudah beroperasi. Pembangunannya sudah berjalan. Itu yang pertama, transportasi. Karena kalau penunjang ini tidak berjalan, maka Surabaya juga tidak mungkin makmur. Karena tergantung. Yang kedua, kami juga sampaikan ke Gresik waktu itu. Mas Bro, aku mau bangun jalan yang dari Wiyung sampai tembus nanggone Menganti. Ya, Gresik. Itu selesai di tahun 2026. Sesuai dengan LPJMD saya. Lah ono wong takok, Pak Eri kok gak mari? Pak Eri 5 tahun apa nih bro? Sik 3 tahun setengah. Kalau saya itu 2026 selesai. Jalan Wiyung ini selesai. Di versi Gunung Sari juga selesai sampai Gresik. Maka saya sampaikan ke Bupati Gresik waktu itu. Mas Bro, aku selesai tahun 2026. Sehingga kalau kamu punya skala prioritas, yang dari 2026 ini langsung connect. Sing Surabaya ya gitu dengan Sidoarjo. Surabaya itu yang Tropodo kan sudah gede tuh. Lah harapan saya Sidoarjo juga membangun. Jalannya juga besar. Nah inilah komunikasi antar pimpinan. Sehingga yang namanya ini bisa terkoneksi jalan-jalan itu. Jadi aja sampai Surabaya bangun, kini gak nyambung. Apa dibalik Sidoarjo bangun, Surabaya gak nyambung. Maka disinilah diletakkan egonya para pemimpin. Karena Surabaya, Sidoarjo, Gresik ini bukan bersaing, tapi harusnya bersatu untuk kepentingan masyarakatnya. Ya seperti ini yang kita kerjakan, Mas. Dan kita juga ada ikatan ya, insya Allah 2025 kita coba dengan Gresik. Gresik itu kan penghasil padi paling besar. Salah satu ya. Salah satu penghasil padi paling besar di Jawa Timur. Nah, ono Lamongan, ada Gresik, Bojonegoro. Bojonegoro. Salah satu. Yang terdekat kan Surabaya. Saya kemarin ngomong sama Bupati Gresik, saya gurung keturutan, soalnya pilkada serentak. Saya bilang, Surabaya itu ono botoe beras, itu 1000 ton. Rojo lele 1.500 ton. Terus merek lain 100 ton macam lah. Pengawan dan macam-macam, umumnya begitu. Setiap ini dibentuk 5 kiloan. Saya mau kontrak sebenarnya dengan Gresik. Gresik apa bisa enggak? Nyepakno kepinginane wargaku sing merek A dengan bentuk 5 kiloan, 1 bulannya ketemu sekian ton. Bisa enggak menyiapkan? Kalau bisa, maka saya kontrak. Saya mengambilnya dari Gresik. Sehingga Gresik itu nanti barangnya saya jual di Surabaya. Tapi harga yang dari Gresik harus sama dengan harga distributor yang di Surabaya ketika dia ngambil dari tempat lain harganya regane 1.000. Ya Gresik gak oleh ngedol itu kok. 1.000. Pemerintah kota yang mengambil kita antarkan ke sini. Sehingga apa? Surabaya nggak terbebani urbanisasi. Warga Gresik sing buka padi sing akeh mau ana kepastian bahwa dia sudah ada padi dan Surabaya tidak boleh menanam padi. Gitu. Sehingga apa? Kami akhirnya bekerja sama. Orang Gresik ada kepastian, keyakinan. Aku tuku pupuk selama setahun. Akhirnya mereka pemuda-pemuda di Gresik itu bisa menghasilkan padi yang besar yang kita beli. Akhirnya karena urbanisasi ke Surabaya. Kenapa mereka ada urbanisasi? Itu dikarenakan mereka tidak ada kepastian. Akhirnya pokoknya ngadu nasib yang Surabaya. Karena Surabaya itu Mas, kemiskinan kita 3,9%. Itu 1%-nya bukan orang Surabaya. Ketika tak takut ngomong, aku ada kerjaan Pak nang nggone asliku. Sehingga majulah. Tapi terdatanya tetap warga Surabaya itu, Mas. Mungkin sebenarnya urban ya dia, urban. Lah BPS itu kalau menghitung kemiskinan dimanapun, rumusannya itu ketika datang ditanya, kamu bekerja apa? Belum. Ditanya, KTP Surabaya, duduk, mau tinggal di Surabaya rencananya. Iya, sudah dihitung Surabaya. Gitu. Padahal kami tidak bisa menyentuh warga non Surabaya. Kayak aku kayak padat karya, macam-macam itu kan harus orang Surabaya. Wong Surabaya gak ikhlas Mas, ono wong Surabaya tak kayak kerjaan paping, padat karya. Nah, akhirnya 3,9 itu adalah sebagian bukan orang Surabaya. Oke. Mas Eri,
semua partai mendukung Mas Heri di Surabaya. Nah, ini juga berbanding lurus nggak ya dengan partai-partai politik yang di pusat itu? Saya ingin tanya juga soal bagaimana hubungan Mas Heri dengan pemerintah pusat, pemerintahan baru yang sekarang ya Prabowo Gibran ini, karena kita tahu Mas Heri sebetulnya diusungnya itu dari PDIP gitu ya. Jadi pengen tahu juga ini hubungan Mas Heri dengan pemerintah pusat saat ini gimana? Kalau pemerintahan itu setelah selesai, maka dia itu menjadi wali kota. Wali kota itu adalah wakilnya negara. Maka ada pemerintah pusat, wakilnya gubernur di provinsi, wakilnya pemerintah pusat di daerah itu adalah wali kota dan bupati. Maka ketika ini sudah terjadi dan disumpah menjadi wali kota, maka secara otomatis harus bertegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketika kebijakan itu tidak melanggar syariat agama dan aturan hukum. Contoh yang sudah dijalankan pada waktu saya masih menjadi wali kota, ada program makan gratis. Makan gratis bergizi. Nah, waktu itu Mas Wapres salah satunya yang dibuat uji coba dan melihat Surabaya karena Surabaya sudah berjalan. Beliau datang ke Surabaya. Loh kok sudah jalan Mas Heri? Saya tunjukkan. Ini ada sertifikat halalnya, ada sertifikat gizinya yang menentukan setiap makan itu adalah ahli gizi. Akhirnya dibuat, oh ini bisa dibuat salah satu percontohan yang mengerjakan UMKM. Karena UMKM juga bisa bergerak ya, bergerak mendapatkan uang. Akhirnya kehidupannya juga berubah. Kayak gitu Mas. Maka kita harus tetap satu. Tidak boleh berbeda. Baik Mas Heri, terlepas banyak hal yang sudah dilakukan Mas Heri, tentu tantangan ke depan juga makin kuat ya. Kira-kira tantangan terberat, insya Allah kalau terpilih lagi 5 tahun mendatang itu apa sih Mas Heri? Tantangan yang terberat adalah menjadikan warga Surabaya ini cinta kota Surabaya dan menjalankan akidah dan syariat agamanya. Apa sulitnya apa kalau tantangannya apa Mas? Contoh, orang Islam diajarkan zakat, membantu tetangganya. Tapi lek wayahe ono tonggoe sulit, kita akan sulit untuk mengeluarkan uang kita untuk membantu. Padahal ada sebagian rezeki. Contoh sederhana, di dalam satu kampung ada orang yang tidak mampu membuka toko kelontong, dodolan beras, dodol gula. Regane gula ambil beras mau Mas, kacek 50 rupiah ambil toko modern. Tetapi kita sebagai tetangga, kita itu belinya ke toko modern. Padahal kalau kita meninggal, yang diketuk pintunya, nyiapno krondo itu adalah tonggoe. Berarti apa? Ini yang terberat. Partisipasi masyarakat untuk ikut membangun Surabaya. Membangun Surabaya, itu yang terberat. Karena saya tidak ingin warga Surabaya ini kuabe di pekno pemerintah, tapi akhirnya hubungan hablum minannasnya ini semakin hilang. Karena kota itu akan semakin maju, semakin sejahtera bahagia ketika mereka bisa menggabungkan perasaan hablum minannasnya. Tidak melihat agama apa, suku apa, tapi saling tolong-menolong dan guyub-rukun. Tantangan terbesar adalah menciptakan keguyuban dan kerukunan di masing-masing perkampungan. Baik, Tribuners dan pemirsa Harian Surya dimanapun berada, banyak hal tadi sudah disampaikan Mas Heri ini, calon tunggal wali kota Surabaya, dan insya Allah kalau tidak ada halangan beliau akan memimpin Surabaya 5 tahun ke depan. Kita berharap Surabaya makin jaya, makin sejahtera, makin dicintai oleh masyarakatnya, dan yang terpenting tadi yang disampaikan Mas Heri, bagaimana mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat Surabaya untuk ingin membangun kota Surabaya. Saya Trimulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, undur diri. Mohon maaf atau kalau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.